Terima kasih kepada pimpinan Balok, Pak Bobasan, Pak Spurman dan Pak Marvin, dan juga anggota Balok semua yang hadir pada masa reses. Dan ya, ini setelah tempo nulis langsung ya Pak RDPU. Jadi saya menjawab beberapa pertanyaan yang sekian. Ini pertanyaan yang ketiga kali yang sama dari sekian RDPU, dan penyusunan RUPRT ini RDPU terbanyak dari sekian RUU yang lain, Pak. Jadi saya mohon RDPU-nya sudah satu kali aja, Pak. Habis ini langsung pembahasan dan pleno dan inisiatif. Itu yang ditunggu, actionnya. Ya. Kan Bapak juga capek kan kalau RDPU melulu dan nggak selesai. Apalagi saya yang 22 tahun. Ya. Kalau di ibaratnya saya bilang ke Pak Bob, dari bayi lahir sampai kuliah, bahkan sudah sampai bekerja. Ya bayangkan saja, ini sejarah RU yang terlama dan terhambat. Ya. Syukur kalau semua anggota DPR dan terutama pimpinan DPR sadar. Apalagi kalau katanya mewakili Marhen, ya kelompok Sarina, ya harusnya ini sudah dari zaman lampau sudah disahkan. Ya. Dan pertama saya menjawab pengaturan RUPRT ini menunjukkan PRT dalam pekerja formal atau dalam UU Ketenagakerjaan. Saya menjawabnya dalam draft RUPRT ya, yang ini nggak ditayangkan. Ya, saya udah BA sih ke Bu Pinky. Pertama, memang karena sifatnya karakteristiknya RUPRT dan hubungan ke RUPRT ini berbeda dengan pekerja lain. Kan PRT ini kan bekerja di rumah. Ya, di rumah-rumah, jenis pekerjaan berbeda, wilayah kerja yang beda, dan bekerja yang beda, dan hubungan kerja yang berbeda, maka diperlukan RUU tersendiri. Saya nggak bilang RUU ya, UU ya Pak. Ya karena dituntut UU, bukan R terus gitu. Jadi, dan sifatnya kan perorangan dan rumah tangga. Jadi perlu undang-undang tersendiri seperti juga kita lihat Filipina. Masa Indonesia kalah sama Filipina? Ya, yang sudah punya undang-undang PRT. Ya. Yang kedua, bagaimana pengaturan yang memperhatikan keselarasan aspek budaya itu sudah dijelaskan, ya, bahwa pertama yang disebut PRT adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan yang dibayar dengan upah dan dengan imbalan tertentu ya Pak. Karena kalau imbalannya nanti bukan uang itu tidak bisa dipakai untuk nilai tukar. Nah sementara yang dibutuhkan PRT bekerja mencari nafkah itu nafkahnya uang, ya, bukan imbalan secara khusus ya. Sementara draftnya DPR masih pakai imbalan, ya. Ya, terus siapa PRT itu? Jadi sering ditanyakan apakah bagaimana orang-orang khawatir santri abdi dalam masuk PRT. Saya tegaskan, setiap orang yang membantu ini yang berdasarkan adat, kekerabatan, pendidikan, keagamaan, atau keluargaan tidak termasuk PRT. Jadi jangan khawatir. Dan itu sudah ada dalam penjelasan RUU draft PRT ini. Jadi karena latar belakang, tujuan, situasi, dan hubungan kedua berbeda dengan PRT. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan karena dijelaskan nanti dalam penjelasan RUU PRT bahwa
santri, enger, abdi dalam dan sejenisnya tidak termasuk PRT. Ya, karena masih banyak kiai, nyai yang takut pada RUU PRT ini khawatir santrinya dianggap PRT. Tidak, gitu. Ya. Kemudian, apakah dengan budaya sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 2 perlindungan PRT berdasarkan kekeluargaan. Saya pikir semua hubungan kerja formal informal juga berdasarkan kekeluargaan kok, tidak terus kaku, ya. Jadi ini tidak akan mengubah dan ini kearifan lokal yang selama ini ada dan sudah disebutkan dalam draft pasal 2. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi di DPR ini jangan paranoid. Ya. Terus kemudian bagaimana perjanjian kerja tertulis? Perjanjian kerja ya ada 2. Ya, bisa tertulis dan tidak tertulis ya. Yang melalui perekrutan tidak langsung, perjanjian kerja tertulis, yang tidak langsung bisa tertulis dan tidak tertulis. Jadi jangan bingung ya. Jadi perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis ya. Jangan khawatir ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, terutama anggota DPR ya. Kemudian bagaimana dan perjanjian ini kan ada 3 termasuk dengan P3RT, perusahaan penempatan PRT ya. Kemudian apa saja yang dimasukkan dalam perjanjian tertulis? Sudah paling tidak memuat identitas para pihak, alamat tempat kerja. Ini yang paling sering. PRT itu jadi korban penempatan buta. Jadi saya itu tiap hari terima kasus, PRT tidak tahu di mana dia bekerja, bahkan alamatnya saja tidak tahu. Dan keluarganya tidak tahu. Lalu terjadi kasus-kasus ya. Jadi ini penting, alamat tempat kerja, tanggal dimulai dan jangka waktu pekerjaan, lingkup pekerjaan rumah tangga, hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat kerja, besaran cara pemberian upah. Upahnya ditransfer atau diberikan cash. Kemarin saya menangani kasus aduan dari Komnas Perempuan, beberapa bulan gajinya tidak dibayar. Dan saya menangani kasus beberapa PRT tidak boleh pulang lebaran. Dan gajinya tidak dibayar, ditahan. Dan dia tidak bisa pulang kan, nggak punya uang. Kemudian tempat tanggal perjanjian kerja dibuat, tanggal tangan atau tap jari kalau dia tidak bisa artinya bukti acara ya. Terus ada masa percobaan juga. Jadi ini sudah jelas, sudah juga ditulis oleh draftnya Panja ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan perselisihan? Ini kita tempuh di halaman 11, penyelesaian perselisihan itu agak berbeda dengan YLBHI ya. Meskipun sama-sama sering menangani kasus bersama ya, bahwa pertama musyawarah untuk mufakat ya Pak ya. Pak, dengerin saya Pak. Ya, ya, ya. Jadi pertama penyelesaian musyawarah untuk mufakat ya. Apabila tidak terjadi mediasi, apabila mediasi tidak terjadi, kita jalankan dengan arbitrase yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau
dinas. Arbitrase ini bersifat final. Jadi kalau maksudnya gimana Bu? Ibu menyatakan bahwa arbitrase ini bersifat final di dalam undang-undang ini? Iya, jadi putusannya bersifat final. Putusannya? Iya. Bentuknya itu arbitrase atau mediasi? Ini kan ada dua pilihan Ibu, mediasi dan arbitrase. Musyawarah mufakat dulu. Dia tercapai, mediasi. Mediasi dia tercapai ke arbitrase yang dibentuk dan diselenggarakan dan dipilih oleh pihak lewat pemerintah urusan ketenagakerjaan, Kemenaker atau dinas. Dan arbitrase ini bersifat putusannya final. Karena kita juga mempelajari dalam kasusnya buruh ke PHI itu lama, bertele-tele, dan kadang-kadang tidak bisa dieksekusi. Kalau arbitrase cepat dan tidak memakan waktu bertele, tidak perlu harus ada pengacara yang PRT sulit mencarinya, ya. Dan juga pemberi kerja tidak punya waktu untuk itu. Ya, jadi pakai arbitrase. Jadi jangan takut Pak dengan kata ini tidak pakai pengadilan. Pengadilan kan kalau tidak pidana dan undang-undangnya mengatur sudah ada. Jadi jelas ya Pak ya, arbitrase. Ya, saya sudah lama menangani kasus-kasus kayak gini. Ya, jadi ke pengadilan tuh sampai lama, sampai 4 tahun. Ada sampai 4 tahun baru didapat. Ya. Jadi ini yang saya lakukan, tapi itu tadi saya setuju dengan Isnur, pengawasan dari dinas itu perlu ditingkatkan. Jadi supaya tidak ada kasus dicegah. Jadi itu fungsinya. Kemudian apa perlu pelatihan khusus dan berkelanjutan? Iya tentu saja dan sudah disebutkan bahwa vokasi itu dilakukan, pelatihan vokasi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan swasta. Dan itu dilakukannya jangan tiap hari kerja Pak, tapi menyesuaikan harinya libur PRT. Kan nggak ada yang mau memberi kerja PRT-nya pelatihan tiap hari kerja. Karena ada BLK milik pemerintah, satu di Duren 3, itu tiap hari. Ya itu kan PRT tidak bisa mengakses. Gitu. Jadi yang bisa diakses, berkualitas dan tidak memungut pada PRT-nya. Karena seringkali penyalur itu menyelenggarakan pelatihan pemungutan sampai 5 juta. Itu untuk babysitter sampai 6 juta. Lalu nanti potong. Nanti potong itu Pak, potong upah. Kalau PRT biasa itu sampai 3 juta, 4 juta. Itu juga potong upah. Itu dilakukan swasta. Belum kalau mereka menahan di penampungan. Itu PRT mau keluar dari penampungan nggak bisa. Karena dokumennya ditahan. Saya menangani kayak itu tiap hari. Kasus-kasus penahanan dokumen karena PRT mau keluar nggak bisa. Ya. Berikutnya sebaiknya pengawasan dari RT RW, kemudian pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, ya. Jadi itu bisa melalui pelaporan, baik itu dari PRT berasal ataupun PRT bertempat bekerja. Karena seringkali RT RW-nya, keluarganya PRT, kadesnya PRT berasal, tidak tahu di mana keluarganya bekerja. Ya itu yang saya bilang penempatan buta, sama kayak seperti buruh migran. Jadi setelah kasus ditelusuri nggak tahu. Itu mereka tidak tahu, ya. Dan itu sudah ditulis oleh juga draftnya Jala koalisi dan draftnya Balak. Jadi sudah cocok kita Pak, nggak kurang banyak Pak di antara kita nih. Ya. Kemudian
peran apa dan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pertama, PRT itu punya hak dasar perlindungan sosial, jaminan sosial. Jadi bagaimana PRT masuk jaminan kesehatan PBI karena upahnya kan di bawah UMR. Ya, upah kan berdasarkan kesepakatan tidak UMR. Ya, jadi jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar ya kalau minimal 16.800 seharusnya sampai tingkat JHT 38.600 ya. Itu kecil lah Pak buat memberi kerja semangkok bakso gitu tiap bulan, dan itu juga sedekah ya. Jadi jangan dikhawatirkan. Kemudian bantuan sosial, PRT waktu COVID itu luput dari bantuan sosial. Jadi tidak dapat BLT, tidak dapat PKH, juga tidak dapat KIS. Bahkan ada PRT karena punya sawah, dia ditarik PKH-nya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.